Assalamualaikum, saya Nurul Kalisa, NIM 191031232003 dari manajemen kelas B. Di sini saya akan membahas tentang soal dasar pada struktur organisasi dan budaya organisasi. Sebutkan 3 cara penciptaan budaya. Pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Kedua, mereka menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap pekerja. Terakhir, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Mengapa efek budaya dapat menciptakan suatu iklim di dalam suatu organisasi? Sebab, iklim organisasional mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Bagaimana budaya nasional dapat memengaruhi apa yang terjadi ketika budaya organisasi dipindahkan ke negara lain? Sebagai organisasi nasional, manajemen harus memutuskan apakah akan standarisasi rencana kesejahteraan dan inisiatif keseimbangan antara kerja dengan kehidupan yang ditawarkan dalam negara asal atau untuk menyesuaikan rencana bagi norma-norma kantor satu. Maka, dianjurkan bagi perusahaan untuk menjadi sensitif terhadap standar-standar yang berbeda. Dengan sensitivitas, maka perusahaan-perusahaan multinasional dapat menciptakan budaya organisasi yang unik untuk mendukung para pekerja mereka dan melalui mereka sasaran mereka. Apa saja 6 elemen utama yang digunakan untuk merancang struktur organisasi? 6 elemen struktur organisasi terdiri dari: pertama, spesialisasi kerja; kedua, departementalisasi; ketiga, rantai komando; keempat, rentang kendali; kelima, sentralisasi; dan yang keenam, desentralisasi. Apa guna penerapan teknologi pada suatu organisasi? Teknologi digunakan sebagai suatu cara organisasi untuk memindahkan input ke dalam outputnya. Penerapan teknologi dalam suatu organisasi juga dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing. Jelaskan secara singkat organisasi virtual dan organisasi tak terbatas. Organisasi virtual pada umumnya adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis, sedangkan organisasi tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Sebagaimana beberapa faktor internal yang menyebabkan krisis moneter terjadi, terdapat pula faktor eksternal yang berdampak penting pada organisasi, yaitu lingkungan. Berdampak pada organisasi ini adalah dampak pada kemampuan manajer untuk mencapai hasil yang pasti sebagaimana yang direncanakan. Tetapi, karena faktor lingkungan yang tidak memadai dan tekanan dari luar, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam kinerja organisasi. Sebagai organisasi nasional, manajemen harus memutuskan apakah akan menstandarisasi rencana kesejahteraan dan inisiatif keseimbangan antara kerja dengan kehidupan yang